Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy world, well like a fairy tale comes true. It might be your good time, pumping sweet cake, cookie friends, well this is my place for you. Still I remember and still your December, 'cause I found Mr. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan kemudahan ya, amin. Di videoku kali ini aku mau share lagi aktivitas aku. Ini aku masih di kampung ya teman-teman, belum balik lagi di Jakarta. Insya Allah nanti tanggal 30 aku baru balik Jakarta, semoga tidak ada halangan, amin. Nah, di awal video tadi itu aku lagi nunggu angkot. Sebenarnya ada dari arah tempat tinggal aku ya, atau desa aku, tapi waktunya itu lama banget karena kan angkotnya itu juga gak banyak. Jadi daripada lama, tadi pas berangkat minta tolong sama bapak aku buat nganterin sampai ke Jalan Pahlawan. Nah, dari situ baru kita naik angkot yang warna kuning sama merah. Nah, di situ kan banyak ya, jadi lumayan cepat untuk angkotnya. Hari ini kita niatnya mau ke pasar baru yang ada di Wonosobo karena emang udah lama banget ya semenjak dulu kebakaran besar menghanguskan hampir semua bangunan. Terus juga pasarnya itu jadi di pinggiran jalan. Nah, alhamdulillah sudah sekitar hampir 10 tahunan kalau nggak salah. Alhamdulillah udah ada pasar yang baru lagi. Mumpung akunya juga masih di kampung kan, jadi penasaran ya teman-teman, gimana sih bentuk pasar barunya, terus penampakannya seperti apa. Katanya sih kayak ITC di Jakarta, Depok gitu ya. Jadi kemarin itu aku sama mama aku jalan-jalan lihat pasar baru sama beli kebutuhan yang udah habis kayak diapers anak aku. Nah, sebelum ke pasar tadi juga aku mampir ke klinik kecantikan Navagri, beli sabun cuci muka sama krim malam karena sabunnya itu kemarin dibawa sama suami aku, jadi aku nggak punya, makanya sekalian mumpung kita lagi keluar aku mampir dulu ke Navagri, baru kita lanjut jalan kaki ke pasarnya. Nggak begitu jauh sih, sekitar 5-10 menitan gitu ya. Kalau naik angkot kan sayang ya, padahal deket. Yaudah kita jalan kaki. Nah, ini udah sampai di pasarnya. Tadi di lantai 1 itu ada kayak pameran barang-barang antik gitu ya, kayak batu akik, terus juga sepeda motor gitu. Nah, untuk hiburannya juga ada orjen tunggal gitu. Di pasar yang baru ini kemarin itu ada 4 lantai, yang lantai 1 itu khusus menjual kebutuhan pokok kayak daging-daging, terus sayur mayur, buah-buahan. Lantai 2 itu kayak keripik-keripik, terus roti gitu ya teman-teman, sama ada baju juga beberapa. Nah, di lantai 3 itu sama, ada baju juga. Nah, di lantai 4 itu khusus yang jual warung-warung makan kayak mie ayam, bakso, soto dan lain-lain. Terus juga ada ikan asin, itu juga khusus di lantai 4, sama ada kayak tukang cukur. Nah, ini anak aku juga mau cukur rambut karena udah panjang banget. Sebenarnya udah lama banget ya pengen cukur di Jakarta, tapi kata ayahnya biarin, kan masih kecil, nggak apa-apa kalau panjang. Tapi akunya sebagai ibunya kayaknya risih banget ya kalau anak itu rambutnya panjang, nggak betah gitu rasanya. Makanya ini kan sama mama aku ya, jadi mungkin lebih bisa diem gitu. Nah, ini dia udah selesai dicukur rambutnya. Alhamdulillah nggak rewel sama sekali. Sama aku juga tadi nggak videoin karena HP aku itu dipakai buat nonton YouTube sama dia, jadi supaya dia tuh nggak usil, nggak geleng-geleng kepala gitu.
Nah, setelah potong rambut, ini kita lihat-lihat lagi dari lantai 3 atau lantai 4 kalau nggak salah ya kemarin itu. Nih penampakan kalau kita lihat dari atas ya teman-teman, itu di bawah ada pameran barang-barang antik gitu, lagi upacara pembukaan sama potong tumpeng. Nanti setelahnya itu dilanjut sama hiburannya. Dan ini aku lagi nyari-nyari warung makan ya, mie ayam langganan aku dari aku sekolah dulu. Masya Allah, kirain aku tuh udah nggak jual, tapi kemarin aku lihat status teman aku satu sekolah dulu, katanya udah pindah ke lantai 4. Jadi mumpung lagi di kampung ini, tadi aku cari-cari dan alhamdulillah ketemu sama mie ayam Ateng. Harganya itu 13.000 satu porsi, lumayan murah ya, terus juga rasanya enak. Ini tadi setelah selesai makan, kita lanjut ke bawah lagi ambil belanjaan yang dititipin sama mama aku di tukang daging. Setelah ambil titipan belanja, terus juga beli beberapa sayur, aku juga beli buah mangga 1 kilo itu di Wonosobo 10.000 teman-teman, hampir separuhnya ya. Di Jakarta itu kan terakhir aku nanya itu harganya 20, dan di Wonosobo itu ternyata 10.000. Masya Allah, kalau di Wonosobo atau di kampung aku itu semuanya murah-murah banget, apalagi sayur itu bisa beli 1.000-2.000 gitu ya teman-teman. Kalau di Jakarta kan boro-boro, makanya kayaknya tuh pengen beli ini itu kalau di kampung tuh rasanya. Terus juga setelah selesai di pasar, ini aku lanjut ke salah satu mall yang ada di Wonosobo, namanya Pasar Rita gitu ya, Rita Pasar Raya. Ini aku mau ngajakin anak aku buat main kesukaan dia. Nah, kalau di Jakarta itu aku biasanya beli 10.000 dapat 8 koin. Nah, di sini tuh kemarin aku beli 10.000 dapat kembalian 1.000 dan koinnya itu cuma 6. Jadi 3 kali main ya, karena satu permainan kan koinnya 2. Dan ternyata pas koinnya udah habis, dia diangkat sama mama aku tuh nangis kejer ya teman-teman, nggak mau berhenti. Masya Allah, sekarang udah besar ya anaknya, udah bisa minta ini itu. Akhirnya kita bohongin, lihat-lihat boneka yang ada di mall ini, jadi biar dia nggak nangis lagi. Setelah dari wahana juga aku beli beberapa kebutuhan yang udah habis, kayak diapers anak aku, terus sabun mandi, terus beberapa kebutuhan lainnya. Nah, setelah itu baru pulang. Dan ini sore harinya ya teman-teman, lagi hujan deras banget di sini. Wonosobo itu bener-bener tiap hari itu hujan, dari pagi sampai malam itu non-stop ya teman-teman, nggak berhenti. Cuacanya itu lagi udah masuk ke penghujan, ditambah yang emang notabene cuacanya itu atau suasananya itu dingin, ditambah hujan, jadi makin dingin. Nah, dingin-dingin ini enaknya yang anget-anget ya. Makanya ini aku minta dibikinin sama mama aku buat masak salah satu makanan khas tradisional Wonosobo, namanya itu mie ongklok. Mungkin bagi teman-teman namanya itu agak sedikit aneh ya, mie ongklok gitu kan, diongklok-ongklok atau digoyang-goyang gitu kali ya asal usulnya, makanya namanya itu mie ongklok. Untuk bahan-bahannya itu juga gampang banget, bisa kalian cari di pasar gitu. Ini mama aku lagi bikin kayak kuahnya gitu dari tepung tapioka, kemudian untuk bumbunya itu cuma bawang putih sama garam, dan ini ditambah sama ikan yang kecil-kecil itu, apa sih namanya ya, aku lupa. Oh iya, ikan rebon ya yang kecil-kecil itu. Terus juga ini lagi goreng bawang merahnya. Maklum kalau di kampung itu jarang banget stok bawang goreng, katanya lebih harum kalau goreng langsung. Terus juga ini tadi habis ngerebus kolnya, ini juga lagi rebus untuk mie kuningnya. Kalau rebus mie itu kan nggak butuh waktu yang lama ya teman-teman, cukup sebentar aja supaya nggak terlalu kematangan.
Terus juga setelah minyak matang, lanjut lagi untuk rebus kucai ya. Di Jakarta ini agak susah aku nyari yang kucai ini ya teman-teman, untuk bikin tempe kemul gitu. Tapi kalau di Wonosobo itu banyak. Dan ini kita lagi nyampur-nyampur untuk bahan-bahannya. Kalau di meja itu kan agak susah buat ngulek-ngulek cabenya, makanya ini aku taruh di lantai aja. Ini dikasih alas sama mama aku. Nah ini ya, yang pertama itu cabai merah, cabai rawit mentah. Ini sesuai selera mau berapa. Ini aku beraninya cuma 2. Itu kita ulek-ulek di mangkoknya. Nguleknya jangan keras-keras ya teman-teman, nanti takutnya mangkoknya pecah kan, sayang ya, sampai agak hancur gitu. Intinya sesuai selera aja. Terus setelah selesai kita masukkan mie kuningnya ya, tadi udah kita rebus. Terus juga sama kolnya, sama kucai yang tadi udah kita rebus juga. Nah untuk kucai juga, untuk rebusnya itu nggak lama-lama ya, karena kalau lama-lama itu malah nggak enak, baunya itu jadi aneh. Nah buat teman-teman yang berwisata ke Wonosobo nih, jangan sampai ketinggalan buat nyobain salah satu makanan khas Wonosobo ini ya. Rasanya tuh enak, gurih, manis gitu, terus juga pedes dari cabenya. Apalagi kalau ditambah sama tahu bacem atau sate. Biasanya tuh di warung mie ongklok menyajikan kayak sate sapi atau sate ayam, terus juga ceker, kepala gitu teman-teman. Jadi lebih tambah nikmat banget ya, karena ini kan aku nggak ada sate, jadi yang ada aja lah di rumah. Meskipun gak ada sate juga menurut aku rasanya itu endolita enak banget ya teman-teman. Ini nih yang bikin kangen sama orang tua ya. Masakan orang tua itu gak ada duanya pokoknya. Ini setelah kita masukin mie, kol sama kucainya, baru kita tuangin untuk kuah ini ya, yang dari pati tadi itu. Terus juga kita tambahin bawang goreng, bawang merah goreng. Terus kita taburin kacang goreng ya, yang udah dihalusin gitu. Terus juga jangan lupa kita tambahin lada sedikit, terus juga sama kecap secukupnya. Dan alhamdulillah ini dia teman-teman, untuk mie ongkloknya udah jadi. Ini aku lagi aduk-aduk dulu supaya bumbunya itu tercampur rata ya, dan tinggal makan deh. Masya Allah, ini tuh cocok banget sama cuacanya yang lagi hujan deras di luar. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti aktivitas aku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, jaga kesehatan ya.